yakin banget nilai TIU kalian tinggi-tinggi di sini. Oke, kita langsung mulai. Untuk farmakoekonomi. Farmakoekonomi itu apa sih yang bakal kita bahas ya? Ini menjadi materi baru di kisi-kisi tahun 2024 karena di tahun 2021 kisi-kisi ini tuh nggak ada, ya nggak ada di kisi-kisi. Tetapi, oh kok nggak mau ya pintar dong. Tetapi ada aku dapat FR tentang farmakoekonomi juga. Waktu aku ujian aku nggak dapat soal tentang farmakoekonomi. Oke. Nah, dari kata-katanya aja mah kita udah bisa tahu ya maksudnya apa. Farma. Farma itu obat-obat. Ekonomi berarti ya uang, uang, uang. Jadi tentang uang dan obat gitu ya. Uang, obat. Obat yang bisa diuangkan gitu. Jadi kalau kita mau beli obat ya pakai uang. Nah, itulah sih farmakoekonomi. Tujuan kita belajar farmakoekonomi ini, kita mau membeli obat itu yang efeknya bagus, tapi obatnya yang nggak terlalu mahal gitu ya. Apalagi kalau di rumah sakit, pemerintah, pastinya mau yang biayanya kecil tapi manfaatnya besar. Nah, dilakukanlah analisa farmakoekonomi ini. Oke, farmakoekonomi ini banyak metodenya, ada 4 ya. Apa aja? Ada CMA, ini disingkat dengan CMA ya, CMA. Kemudian ada CBA, CEA, dan CUA. Itu singkatan-singkatannya, CBA, CEA, dan CUA. Oke, yang berbeda hanya yang tengah-tengahnya aja, MBEU gitu ya. Kalau M itu apa? Minimization. Oke, cost minimization analyze. Kemudian kalau yang B itu benefit. E, efektif, dan U, utility. Apa beda dari tiap-tiap metode ini yang perlu kita ketahui? Karena untuk farmakoekonomi ini yang keluar di soal itu tanpa perhitungan, kemudian non perhitungan. Kalau yang non perhitungan, dia sebutkan cerita soal, kita tentukan dia masuk ke metode yang mana di antara 4 ini. Nah, itu seputaran itu kalau untuk soal farmakoekonomi. Kemudian aku mau kasih kata kunci untuk beda dari masing-masing metodenya ini. Oke, kita mulai dari CMA dulu ya. CMA ini paling sulit dibedakan dengan CEA karena hampir-hampir mirip ya. CMA sama CEA itu mirip-mirip. Miripnya dalam arti kata gimana? Kalau CMA menentukan biaya program terendah. Artinya apa? Dia mau yang murah. Jadi ingat aja, kalau cari murah berarti CMA. Nah, jadi dia membandingkan obat yang dianggap manfaatnya sama dari kedua obat itu, diambil yang harga termurah. Nah, CMA ini dia menganalisa obat generik dan obat paten. Itu yang bakal dianalisa ya. Obat generik, generik versus paten. Oke. Yang mana lebih mahal, paten atau generik? Pertanyaannya, generik sama paten apa bedanya? Itu dulu deh. Ada yang tahu? Kalau paten yang pertama kali menemukan, nih ada yang jawab nih SF. Kalau Syahir, mahalan yang paten. Winda, paten adalah paten mana tadi? Paten adalah pertama kali menemukan. Paten itu ibaratnya premium gitu ya. Kalau generik itu biasa. Oke. Kalau dari 10 tahun hak tunggal paten. Nah, harganya beda, generik murah. Oke, udah pada tahu arahnya kemana ya. Jadi untuk si CMA, ingat aja singkatannya M itu murah. Kita mau mencari dari obat generik versus paten yang mana zat aktifnya sama ya. Zat aktifnya sama. Zat aktifnya sama. Oke, misalnya apa? Misalnya obat atorvastatin dengan yang patennya itu Lipitor. Nah, kita mau lihat yang mana nih dianggap efeknya sama, kita mau cari yang murah. CMA cari yang murah. Ingat ya, M berarti murah. Nah, itu sih CMA. Pahami baik-baik. Kemudian yang CEA-nya dulu yang hampir-hampir sama nih. Kalau CEA ini dia membandingkan obat generik sama generik ya, generik versus generik. Oke, tetapi dari golongan yang berbeda, golongan yang beda. Tujuannya apa? Kalau si CEA awalannya aja efektif. Jadi CEA ini mau mencari di antara obat misalnya metformin ya, obat gula, metformin, metformin versus glimepirid. Glimepirid. Nah, ini sama-sama obatnya, obat generik dan sama-sama obatnya untuk gula darah. Hanya golongan berbeda. Nah, dicek nih sama si CEA dari efektivitasnya. Mana yang lebih baik, metformin kah atau glimepirid? Nah, itu ya. Oke, aku break sebentar. Di Aceh baru azan Isya. Sebentar ya.
gitu. Zat aktifnya harus sama. Karena dianggap outcome-nya tadi sama, hasilnya sama. Karena kalau nanti berbeda golongan, udah pasti dari mekanisme aja beda gitu, dan efek yang bakal dihasilkan juga beda. Oke, apakah kalau CMA akan selalu terpilih yang generik? Iya, karena kita tahu generik biasanya lebih murah ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita udah bahas yang CMA, generik versus paten, diasumsikan memiliki manfaat yang sama. Jadi dianggap tuh efeknya tuh sama. Jadi dipilihnya yang termurah. Dipilih yang murah. Oke, ingat dengan asumsi manfaatnya sama. Maksud asumsi manfaatnya sama, dengan dikonsumsi atorvastatin akan menurunkan LDL sebesar berapa. Nah, itu sama antara si atorvastatin yang generik sama yang patennya ya. Oke, ini contohnya yang lain. Penggunaan antibiotik generik dengan paten, maka penggunaan biaya difokuskan pada biaya per hari yang lebih murah. Oke, kalau yang CEA generik versus generik. Jadi benar-benar si generik aja semua dibandingkan, tapi dengan golongan yang berbeda, ya, golongan berbeda. Contoh misalnya metformin, golongan dari biguanid, glimepirid, sulfonylurea. Nah, tapi dia masih sama-sama obat gula. Itu masuk ke CEA. Tujuan CEA ini apa? Mau melihat efektivitasnya. Bagusan mana, ya? Si golongan biguanid kah atau si sulfonylurea? Dengan catatan kita melihat ukuran non moneternya atau hasil perawatannya. Maksudnya apa? Berarti kalau nanti obat gula ada menurunkan kadar HbA1c atau gula darah puasanya jadi berapa, ada hasil lab ya. Di sini ada hasil labnya, hasil lab. Jadi nanti teman-teman kalau dapat soal tentang CIA diketahui di soal ada hasil lab seperti tekanan darah misalnya mmHg, kemudian kalau kolesterol LDL atau apapun itu kalau ada hasil lab berarti dia pilihannya langsung CIA ya, karena dilihat dari hasil labnya, ukuran non moneter. Oke, tapi dibandingkan pengaruhnya terhadap hasil perawatan kesehatan. Jadi CEA ini melihat obat dengan efek terbagus dan harganya murah. Kalau yang CMA dia dianggap efeknya sama, dipilih yang termurah tanpa melihat efektivitas karena dianggap tadi udah sama. Oke. Jadi enak nih, mudah banget cara bedainnya. CMA generik versus paten, karena kan teman-teman tahu ya kalau paten namanya pasti aneh aja gitu ya. Kalau CEA generik versus generik. Oke. Sekarang ke contoh dari CEA-nya. Ini contohnya nih, yang effectiveness, dicari efek terbaiknya. Program A bisa menyelamatkan 100 jiwa dengan biaya 100 juta. Ya, bandingkan A 100 jiwa dengan biaya 100 juta. Sehingga unit cost-nya 1 juta. 1 juta ini dari mana? Ya, dari pembagian mereka. Oke, 100 juta dibagi 100 jiwa, itu dapatnya 1 juta. Oke, ya, ini biaya dibagi dengan jiwanya. Sehingga unit cost-nya, oke, sedangkan program B bisa menyelamatkan 100 jiwa juga nih. Nah, sama-sama 100 jiwa, tapi dengan biaya 70 juta. Sehingga unit cost-nya 700 ribu. 700 dari mana? Dari si 70 juta ini dibagi 100 jiwa. Dapatlah 700 ribu. Siapa yang lebih murah? Yang A kah atau yang B? Yang A tadi 1 juta, ya. Yang A biayanya 1 juta. Yang B biayanya 700 ribu. Nah, udah pasti yang B lebih murah. Sehingga maka program B lebih efektif karena dia cari yang murah ya. Oke, dengan jiwa yang diselamatkannya itu sama, 100 jiwa, ini juga 100 jiwa. Oke, paham ya untuk CEA. Kemudian kita masuk ke CBA, CBA, cost benefit analysis. Mengukur biaya dan manfaat. Ini agak susah dicerna kalau CBA ya. Suatu intervensi dan pengaruhnya terhadap hasil perawatan kesehatan. Ini kan kayak ngambang, maksudnya itu apa sih si CBA ini ya. Jadi CBA ini penggunaan vaksin dibandingkan dengan program anti hiperlipid. Nah, dia ini berupa program dari pemerintah. Nah, program dari pemerintah. Maksud program dari pemerintah gimana? Contoh yang paling booming beberapa tahun belakangan ini. Misalnya
ini tahun balik lagi kita ya, lagi COVID nih, misalnya lagi COVID-COVID-nya nih. COVID itu ada dua caranya, pencegahan sama pengobatan. Oke, COVID itu bisa pencegahan dengan vaksin, ya, pencegahan dengan vaksin, atau kalau udah kena COVID ya kita obatin aja si pasien yang sudah terkena COVID. Nah, pemerintah membuat analisa CBA ini untuk melihat program mana yang dipilih, memberikan masyarakatnya vaksin atau memberikan masyarakatnya obat bagi yang sudah terkena gitu ya. Nah, ternyata setelah dikaji-kaji, kalau kita berikan vaksin kayaknya lebih menguntungkan nih. Karena kalau vaksin aja kita membutuhkan biaya misal 100 juta. Sedangkan kalau obat yang kita berikan pada pasien COVID itu 200 juta. Nah, berarti kan lebih menguntungkan diberikan vaksin aja nih, berarti program pemerintah yang lulus analisa CBA-nya yaitu vaksin. Nah, atau kebalikan. Oh, mending obat-obatan aja. Misalnya menang obat-obatan nih, mending obat-obatan aja. Kenapa? Karena divaksin juga masih ada juga kok yang terkena positif COVID gitu. Ya, ibaratnya vaksinnya juga nggak maksimal. Ya udah berarti nggak jadi vaksin, pilih program yang pengobatan aja. Nah, itu contohnya. Membandingkan dua program yang lebih efektif. Ya, bisa juga nih kayak contoh yang dibikin sama obat UK ini literaturnya ya. Penggunaan vaksin dibandingkan dengan penggunaan program anti hiperlipid. Nah, misalnya dalam satu waktu ada penyakit COVID nih lagi booming ya. Yang mana COVID kita kasih vaksin gitu kan masyarakatnya, tapi di saat bersamaan banyak juga masyarakat dia yang kolesterol gitu. Nah, lebih menguntungkan masyarakatnya diberi vaksin atau untuk mengobati kolesterol gitu ya. Lebih membandingkan dua program yang akan diberikan itu sih CBA. Oke. Oke, ini udah banyak pertanyaan kayaknya ya. Aku belum cek kolom chat nanti kalau kelelep di up aja lagi ya. Oke, CBA mah aman ya, berbeda dari keempat-empatnya. Kemudian CUA. CUA ini juga enak dibedakan karena dia pasti ada hubung-hubungkannya dengan QALY. Ya, apa itu? Kali. Kali itu Quality Adjust Life Years atau meningkatkan kualitas hidup. Meningkatkan kualitas hidup. Nah, ini program yang dilakukan untuk melihat obat ini tuh mahal. Kita contohkan langsung ya. Misalnya pasien kanker. Nih, pasien-pasien kanker. Oke, pasien kanker ini obatnya kan udah pada tahu pasti mahal obat-obat kanker. Kemudian kanker ini juga ya banyak yang gagal pengobatan dan bahkan ya cuman ditafsir umurnya tinggal 3 bulan lagi gitu ya. Ini terlepas dari kuasa Allah nih kita bahasnya. Jadi daripada rumah sakit tersebut membeli obat kanker untuk mengobati pasien kanker ini yang harganya tadi mahal, mendingan apa nggak usah diadakan aja obat kanker yang mahal ini. Karena juga kalau kita lihat dari penyakitnya udah lebah banget gitu, udah yang paliatif, ibaratnya kalau diobatin juga nggak sembuh gitu ya, nggak sembuh, nggak akan sembuh karena udah menjalar kemana-mana sel kankernya. Nah, si CUA ini, cost utility analysis, melihat apakah dengan diberikan obat kanker akan meningkatkan kualitas hidup dia yang signifikan atau tidak. Nah, itu ya, itu CUA. Mengukur nilai spesifik kesehatan dalam bentuk pilihan setiap individu. Ini mah berat ya, arahnya belum tahu kemana. Contohnya, ini contohnya untuk meningkatkan kualitas kesehatan suatu individu, berarti kualitas kesehatan satu orang gitu ya. Berapa biaya ya, berapa cost utility yang dibutuhkan. Berfungsi mengambil keputusan sebelum dilakukan tindakan. Nah, balik lagi yang seperti aku jelaskan tadi. Mending diobatin dengan obat yang mahal atau ya percuma karena juga obat sakitnya nggak bakal bisa sembuh tuntas gitu ya. Nah, apa mending dikasih obat pereda nyeri aja dianya gitu ya supaya nggak nyeri daripada diberikan obat kanker yang kankernya aja udah menjalar kemana-mana. Nah, begitulah pura-pura. Kayak gitu ya penjelasannya untuk si CUA. Oke, yang mana? Ada pertanyaan tentang CMA, CBA, CIA, CUA sebelum kita masuk ke soal. Ini mah rumus belum ya? Oh, ada pertanyaan dari Putri. Coach, kalau in case ada soal CIA lebih efektif, tapi lebih mahal, gimana? Tetap pilih paling efektif atau yang paling murah? Jadi kalau si CIA itu kita tetap pilih yang paling murah dan efektif. Kalau memang dia nggak efektif, malahan yang mahal itu efektif nggak, kita tetap pilih yang murah. Makanya si CIA ini banyak terpakai di rumah sakit karena kan rumah sakit pakai BPJS gitu ya. Jadi dicari yang termurah. Oke. Dia kalau sama-sama generik tapi golongan sama masuk mana coach seperti atorvastatin sama simvastatin. Nah, kalau atorvastatin sama simvastatin masih golongan yang sama ya. Ini enggak diuji. Biasanya diuji di golongan yang berbeda. Oke. Nah, ini nih analoginya. Aku bikin di sini CMA ya. Ini CMA si yang paling murah, si yang pengen paling murah. Kemudian di sini ada CIA yang efeknya paling baik ya, yang efeknya paling baik. Kemudian ini CBA dan CUA. Kita bahas dulu dari si CMA. Nah, CMA ini tadi kita udah tahu membandingkan si generik, ini kan generik nih, sama si paten. Nah, ini ya, paten dan generik. Si obatnya si glibenclamid yang diuji. Tapi yang satunya, yang paten yang renabetic. Satunya yang biasa aja, glibenclamid. Kalau untuk biaya terlihat jelas di sini, untuk yang paten lebih mahal, 420 per tablet. Sedangkan yang generik glibenclamidnya 250. Nah, ini kan lebih murah yang ini ya. Oke, outcome penurunan dari gula darahnya tidak dilihat. Jadi ini yang dipilih untuk si glibenclamid.
Yang di merah-merahin itulah yang dipilih ya. Oke. Kemudian cost effectiveness analysis. Kalau effectiveness berarti membandingkan dua obat yang mana ini generik sama generik tapi dari golongan yang berbeda. Golongan yang beda. Nah, ini yang seperti tadi metformin, biguanid, glimepiride, sulfonylurea masih sama-sama obat gula. Cara melihat yang dipilih gimana? Kita lihat biayanya. Metformin 300 per tablet, sedangkan glimepiride 250 per tablet. Dan untuk outcome-nya lebih bagus sih glibenclamide 35 mg per mili ya. Penurunan gula darahnya lebih besar sehingga langsung dipilih si glibenclamide si biaya murah dengan hasil yang lebih bagus ya. Nah, glibenclamide yang terpilih. Kemudian CBA. CBA ini program pemerintah yang kayak tadi vaksin, obat. Apakah sebaiknya dikeluarkan uang pemerintah untuk beli vaksin pencegahan atau untuk beli obat ya? Ternyata di sini biaya untuk membeli vaksin lebih besar, 100 juta, sedangkan untuk obat 80 juta aja. Benefitnya untuk diuangkan ini 250 juta dan untuk obat 125 juta ya. Nanti bakal aku jelaskan yang mana dipilih karena CBA ini berdasarkan kurang dari satu kayak gitu ya. Nanti aku jelasin langsung di soal. Nanti udah aku masukkan soalnya. Oke. Kemudian untuk utility, untuk peningkatan kualitas hidup, misalnya metformin sama glibenclamide. Untuk biayanya mah lebih mahal yang si metformin, 300 per tablet, sedangkan glibenclamide 250. Outcome-nya lebih besar si metformin 0,995 ya. Kemudian kalau glibenclamide mah 0,98. Beda tipis, tetap yang dipakai yang si metformin karena outcome-nya lebih besar gitu. Oke, itu analoginya ya. Kita masuk ke perbandingan analisanya. Perbandingan dari analisanya. CMA yang dibandingkan ini semuanya sama ya, lebih sama dengan dua. Bisa dibandingkan dua obat, bisa lebih dari dua, bisa 3, 4, 5 terserah mau bandingkan berapa obat. Oke, inputnya biaya. Kemudian outcome-nya untuk CMA itu tidak ada, kalau CBA itu uang, ekonomi ya. Kalau CEA klinis hasil labnya, kalau CUA dilihat dari kualitas hidup. Oke, ini tadi udah kasih contoh-contoh dari masing-masingnya. Ya, kita baca lagi nggak apa-apa ya. Untuk CMA, ini contohnya tadi yang generic versus paten. Membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk dua atau lebih terapi tanpa mengamati outcome. Makanya outcome-nya di sini nggak ada. Hasilnya nggak dilihat karena dianggap sama. Membandingkan bahan aktif yang sama. Contoh, untuk generik dan paten. Oke, ini udah clear, udah pada paham ya. TBA, benefit. Bandingkan biaya yang dikeluarkan untuk dua atau lebih terapi. Yang diamati apa? Outcome yang telah dirubah ke satuan uang. Jadi udah diuangkan berapa ratus juta sih yang digunakan untuk vaksin atau berapa ratus juta untuk obat. Nah gitu ya. Oke, biaya yang dikeluarkan untuk pembelian vaksin lebih sedikit dibanding dengan pengobatan penyakit yang timbul. Berarti yang vaksin digunakan karena biayanya lebih rendah. Oke, kalau CEA membandingkan dua obat atau lebih, dilihat outcome-nya dari klinisnya. Tercapainya, misalnya tekanan darah, mmHg-nya berapa yang turun, LDL-nya berapa, ada hasil lab di sana. Contoh, glibenclamide, dan metformin. Tadi ya, siapa yang lebih bagus menurunkan efeknya? Oke. Kemudian kalau QALY kali CUA melihat kualitas hidup ini, quality of life ya. Contohnya clopidogrel dengan aspirin juga. Mana yang lebih berpengaruh kepada pasiennya untuk meningkatkan kualitas hidup. Oke, itu gambarannya. Sekarang kehitungannya. Perhitungan, ingat baik-baik, untuk perhitungan tidak ada kalkulator ya. Ada dua perhitungan, ada menghitung ASER dan menghitung ISER. Kalau ASER hanya untuk satu obat aja, karena dia ya satu obat, biaya obat itu dibagi dengan efektif obat itu. Tapi kalau ISER lebih dari satu obat, bisa dua obat, bisa tiga, dan seterusnya. Oke, ingatnya gitu aja. Kalau ASER hanya satu obat yang dihitung, kalau ISER lebih dari satu. Di atas selalu biaya, ya, di atas selalu biaya, dibagi dengan efektivitas. Efektivitas ini bisa berbagai macam ragam. Bisa nanti hari rawatan, bisa nanti hasil lab, bisa nanti apapun itu. Ya, jadi efektivitas ini kalau bingung apa angka yang diambil di soal, ya ambil aja selain biaya. Berarti selain biaya itulah efektivitas, gitu ya. Kalau biaya kan tahu rupiah, ya udah pasti tahu lah biaya itu ya uang. Kalau ISER rumusnya karena tadi lebih dari satu obat, berarti biayanya ada dua, efeknya juga ada dua. Kalau ada tiga, tinggal tambah aja ke sini tiga, gitu ya. Tapi sejauh ini belum pernah keluar yang aku dapat di FF, belum pernah ada yang lebih dari dua obat. Biasanya dua maksimum. Oke, kalau bingung menentukan biaya A-nya siapa, biaya B-nya siapa, biaya yang besar dikurang dengan biaya yang kecil, supaya hasilnya nggak minus gitu aja. Besar kurang kecil. Dibagi dengan efektif yang besar, dikurang efektif yang kecil, gitu ya. Oke, kalau sejauh ini efektivitas banyak banget itu dalam bentuk persen. Ya. Misal, efektivitasnya 90%. Jangan dimasukin 90 ke sini. Yang dimasukin 90 dibagi dulu dengan 100. Ya, dapatnya 0,9. Nah, 0,9 lah yang dimasukkan ke efektivitasnya. Ya. Jangan sih 90-nya. Oke, kita coba masuk ke soal nomor satu. Silahkan. Pertanyaannya dulu dibaca. Berapa nilai ASER? Oke, kalau ASER tadi berapa obat? ASER berapa obat?
satu. Berarti walaupun di soal banyak obat, itu hanyalah sebagai pengecoh, ya. Jangan terkecoh. Oke, berarti kalau aser itu kita langsung ingat satu obat yang dihitung. Siapa yang ditanya? Asernya dari azitromisin. Nah, azitromisin berarti fokus hanya ke azitromisin aja. Obat lain di soal abaikan, gitu ya. Aser fokus ke satu obat yang ditanya aja. Kita baca soalnya. Di rumah sakit dilakukan penelitian terkait biaya dan efektivitas terapi azitromisin dibandingkan dengan sevoflurane. Nah, azit dibandingin dengan sevo. Berarti ini masuk ke perhitungan, masuk ke metode yang CEA, CUA, CBA, atau CM. Ini sembari kita hitung, kita harus tahu juga ini metodenya apa ya. Nah, benar. Ini adalah CEA. Kenapa CEA coach? Karena di sini sama-sama obat generik dengan golongan yang berbeda, gitu ya. Oke. Pertanyaannya, azitromisin. Kita langsung cari. Aser itu rumusnya biaya per efektivitas, ya, biaya per efek. Biaya dari azitromisin berapa? Kita bikin di sini azitromisin. Oke. Azitromisin yang ini ya, sebesar 6 juta. Oke, berarti bikin di sini 6 juta rupiah. Kemudian kita bagi dengan efeknya. Efektivitas itu bisa apapun, bisa hari, bisa persen, bisa uh, apa ya, hasil lab apapun ya. Berarti di sini di soal ini hari dalam bentuk efektivitasnya. Azit 3 hari, berarti dibagi dengan 3 hari. Udah gitu aja. Berapa nih? 6 juta dibagi dengan 3, dapatnya? Ya, dapatnya 2 juta rupiah. Jadi aser untuk azitromisin adalah yang B, 2 juta rupiah per efektivitas. Kalau yang ditanya siapa di sini satunya? Sevoflurane berarti apa berapa bagi berapa? Kalau yang ditanya sevoflurane berarti berapa bagi berapa? Ya, 4 juta dibagi dengan 5. Berarti jawabannya 800.000 ya. Oke, aman ya? Oke, soal nomor satu masih mudah. Soal nomor dua. Soal nomor dua. Pertanyaannya masih sama, sama-sama aser. Sebuah rumah sakit akan memusnahkan obat antibiotik ampicillin dengan waktu terapi pasien 7 hari. Dari total harga mencapai 16.800 per vial. Berapakah aser obat tersebut? Nah, ini nggak ada pengecoh, dia hanya satu obat aja di sana. Berarti mudah banget untuk menghitung aser, langsung biaya, biaya dibagi dengan efek. Biayanya berapa? 16.800. 16.800 dibagi dengan 7 hari. Oke, 16.800 dibagi 7 dapatnya ya yang A, 2.400 per efektivitas. Oke, ini juga sama dengan soal nomor satu. Satu. Soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini nih, ayo coba gimana nih maksudnya? Ada yang tahu? Kita baca dulu soalnya bareng-bareng ya. Kesimpulan apa yang dapat diperoleh? Pertanyaannya kesimpulan ya. Soalnya, seorang ahli farmakoekonomi meneliti tentang program imunisasi di negara X menghasilkan nilai ISER sebesar 3.500 USD. Oke, kita bikin di sini. Nilai ISER. Nilai ISER. Nilai ISER-nya 3.500. Diketahui nilai GDP per kapita di negara X adalah, nah GDP-nya, GDP 7.000. Nah, ini ada yang tahu nggak diapakan? Arahnya kemana? Ada yang tahu nggak? Nah, dibagi. Kayak gimana dibaginya? Sebelum kita ngitung, kita bikin dulu interpretasinya. Interpretasinya ya. Ini berdasarkan WHO. WHO tentang si nilai ISER. Oke. Kalau kurang dari satu, ya siapa? Si GDP-nya ya. GDP. Nanti kita hitung si GDP-nya. Itu sangat cost efektif. Sangat, sangat cost efektif. Oke. Efektif. Kemudian rentang. Rentang antara 1 sampai 3 ya. Rentang 1 sampai 3 GDP-nya itu artinya cost efektif. Cost efektif. Oke, yang tadi kurang dari satu sangat, kalau yang 1 sampai 3 hanya cost efektif aja. Ada yang lebih dari 3. Nah, kalau lebih dari 3 ini GDP-nya artinya tidak cost efektif. Tidak cost efektif. Nah, efektif. Sekarang pertanyaannya, gimana kita mau menentukan dia satu, atau dia dua, atau dia tiga? Bahkan, apakah dia lebih dari tiga? Ya, caranya kayak gini. Satu dikali GDP, satu dikali GDP, kemudian 3 dikali GDP.
Oke, nanti baru kita cari dia masuk rentang kah atau tidak ya. Karena di sini aturannya 1 sampai 3 berarti 1 dikali GDP, kemudian 3 juga dikali dengan GDP. 1 dikali GDP-nya 7.000. Oke, 7.000. 1 kali 7.000 ya tetap 7.000. Kemudian 3 dikali GDP. 3 dikali 7 berarti ya. 3 dikali 7.000. 3 kali 7 21. Tinggal tambah nolnya ada 3. Nah, 21.000. Sekarang kita lihat aja dia si nilai ISER yang kita dapat, ini kita bikin dalam bentuk rentang dulu ya. Bikin dalam bentuk rentang. Nah, 7.000 sampai 21.000, 21.000. Dah. Nah, mudah banget. Kalau seandainya di bawah 7.000, ya artinya sangat cost efektif. Ya, ini yang sangat, sangat cost efektif. Kemudian kalau yang di antara rentang, nilai si ISER-nya di antara rentang, ini kita cek ke sini ya, ke antara rentang ini. Kalau di antara berarti jawabannya cost efektif. Cost efektif. Kalau yang lebih dari 21.000, artinya tidak cost efektif. Udah gitu aja. Tidak cost efektif. Nah, sekarang kita udah bisa nentuin. Karena udah kita bikin rentang, ISER-nya 3.500, berarti itu di bawah dari 7.000. Ya, di bawah atau kurang dari, di bawah 7.000. Sehingga dia langsung pilihannya sangat cost efektif. Nah, makanya di sini jawabannya yang B. Nah, sangat mudah untuk soal seperti ini ya. Oke, kalau dibagi bisa nggak? Coba, kalau dibagi. Kita tes bagi ya. Hmm, kalau dibagi dapatnya berapa? Karena kecil dibagi besar, 3.500. ISER dibagi dengan GDP ya. Dapatnya 0,5. Bisa juga. Jadi karena di bawah 1, si 0,5, langsung pilih yang sangat cost efektif. Aku punya cara cepat yang lebih bagus. Ya. Aku punya cara cepat yang lebih bagus. Di sini, kita bisa lihat dari angka ISER-nya aja. Ya. Dari angka ISER-nya aja. ISER lebih kecil dari GDP. Artinya kalau besar, gini ya, kan pembagian ya. Kalau kecil dibagi dengan besar, udah pasti di sini kecil, lebih kecil daripada yang di bawah gitu ya. Udah pasti di bawah 1. Karena kan kalau sama angkanya besar sama besar, misalnya A dibagi A, ini kan pasti 1 gitu ya. Contohnya 3.500 dibagi 3.500. Ini udah pasti hasilnya 1. Karena atas sama bawah sama. Tapi kalau seandainya 3.500 dibagi 7.000, udah pasti yang kecil nih yang atas udah pasti nanti 0, ya udah pasti 0, kemudian satunya lagi, kalau isernya lebih besar daripada GDP, misalnya di sini 10.000, di sini 7.000, udah pasti nanti 1, nah, jadi dari situ aja mah kita udah bisa lihat, ya itu cara cepatnya. Tapi kalau mau lebih detail lagi, bikin aja rentang seperti ini ya, gitu ya. Oke. Ini keluar nggak sih di UKM PPAI? Aku nggak dapat soal kayak gini soalnya. Enggak ya, di UKM PPAI yang terbaru. Ini yang baru-baru fresh graduate keluar nggak yang kayak gini? Kalau di angkatan aku UKAI mah ini nggak keluar, malah yang di UKAI aku nggak banyak soal tentang farmakoekonomi. Yang keluar ya palingan tentang ASER, ISER, udah gitu aja, sama menentukan dia metode apa. Oh ada yang keluar nih, Nindya Lisa, berarti ini yang UKM PPAI baru-baru banget ya. Iya, UKAI 2023 mah belum. Oke, 2024 mungkin yang baru banget. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 4. Nah, ada tabel di sini ya, ada tabel. Pertanyaannya, berapa biaya tambahan yang perlu dikeluarkan untuk meningkatkan efektivitas dengan menggunakan Cefixim? Nah, kalau ditanya biaya tambahan, itu berarti yang ditanya berarti ISER. Ya, kemudian di sini kelihatan banget ada 2 obat di sini ya. Ada 2 obat, kemudian nggak dijelasin di ASER, berarti ya ISER. Oke, kita baca cerita soalnya. Seorang apoteker menganalisa pengobatan hipertensi pada 70 orang pasien, seperti pada tabel. Berapa biaya tambahan yang perlu dikeluarkan untuk meningkatkan efektivitas menggunakan Cefixim? Ini kenapa Cefixim? Tapi isinya Ramipril sama Kandisartan. Ya, jadi ini abaikan aja. Ini pertanyaannya ISER. Oke, kalau ISER lebih dari satu obat, lebih lebih dari satu obat. Nah iya, di sini obatnya ada 2, Ramipril dan Kandisartan. Ada yang tahu nggak? Kita harus ngapain dulu kalau dapat soal kayak gini? Kita hitung per masing-masing obatnya dulu ya. Ramipril dulu nih. Ramipril. Ramipril. Karena kan kalau kita mau ngitung ISER itu rumusnya biaya A dikurang dengan biaya B, kemudian kita bagi dengan efektivitas. Ya, A, B ini bebas, mau kayak gimana, intinya besar dikurang kecil gitu ya. Efek B. Oke. Nah, kita kan belum tahu nih biayanya, karena di tabel Ramipril itu ada biaya obat, ada biaya rawat inap, ada lama. Nah, ini kita kumulatifkan dulu. Totalkan dulu semuanya, berapa biayanya, ya, supaya kita bisa isi di biaya-biaya ini. Nah, kalau efektivitas yang mana yang ini? Nah, jadi kita fokus ke menghitung biaya dulu dari 3 yang ini ya. Caranya gimana? Di sini dikatakan biaya obatnya 22.000. Oke, bikin aja dulu 22.000.
Kemudian biaya ini masih per hari, ya, biaya obat per hari, berarti untuk satu hari. 22.000 untuk satu hari. Sedangkan dia lama, pemberiannya 3 hari, berarti ini kita kalikan dengan 3 hari. Oke, jangan bingung tiganya dari mana, ya, tiganya itu dari lama pengobatan. Biaya ini masih untuk satu hari. Pengobatannya 3 hari, berarti kita kalikan dengan 3. Oke, ini biaya obatnya, ya, ini biaya obat. Kemudian ada biaya rawat inap, kita tambahkan lagi. Biaya rawat inap 300.000, 300.000 rupiah per hari. Berarti kita kalikan juga dengan hari karena dia ada 3 hari ya. Oke, sip. Udah biayanya kayak gini. Kemudian tinggal dihitung aja. 22.000 dikali dengan 3 itu dapatnya berapa? Nanti nggak pakai kalkulator ya. 22 kali 3. Cari cara cepatnya aja. 22 kali 3 itu 66. Berarti 66.000. 66.000 ditambah untuk biaya rawat inapnya 3 kali 3 9. 3 kali 3 9. Nolnya ada berapa? Tuh 2, 3, 4, 5. Masuknya 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Nah, berarti biaya rawat inapnya, nih rawat inapnya 900.000. Tinggal ditotalkan aja ya. 66.000 ditambah dengan 900.000. Berarti total untuk obat Ramipril adalah 966.000 rupiah. Udah selesai untuk si satu obat. Lanjut ke obat berikutnya, Kandesartan. Kandesartan. Nah, ini dua obat dengan golongan yang berbeda. Sama-sama generik, berarti ini effectiveness yang CIA ya, CI. Oke. Kandesartan sama juga perlakuannya. Harganya 15.000. 15.000 ini harga obatnya. Kemudian kita kalinya dengan berapa? 3 juga? Iya, ternyata lamanya 3 hari sama ya. 3 hari. Kemudian ditambah dengan si 300.000. Oh, ini sama ya. Ini sama ya. Berarti ini bikin aja lah. 300 dikali dengan 3 hari. Oke. 15. Ini kita kali nih, 15 dikali dengan 3. Berarti 15 kali 3, 45. Ya. Nolnya berapa? 1, 2, 3. Oke, berarti 45.000 untuk obatnya. Ditambah dengan 300 dikali 3, sama juga dengan yang di atas 900 hasilnya ya. 900. Nah, berarti di sini rupiahnya berapa? 900 tambah 45. 945.000 rupiah. Nah, sampai sini kita ngitung biaya. Ada yang masih bingung? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Ada? Aman ya? Dah, kita masukin ke rumus ISER. Rumus ISER. Yang besar siapa? Besar kurang kecil, berarti 966 ini lebih besar. 966 dikurang dengan 945. Oke. Kemudian untuk yang di bawahnya efektivitasnya. Jangan masukin 90 dan 80 ini, tapi kita rubah dulu ke bentuk desimal. 90% artinya 90 per 100. Dapatnya 0,9. Kalau yang 80, 0,8. Nah, yang besar dikurang yang kecil. 0,9 dikurang 0,8. Yang atas nih, 966.000 dikurang 945. Dapatnya 21.000. 21.000 rupiah dibagi dengan efektivitasnya. 0,9 dikurang 0,8 itu 0,1. 21.000 dibagi dengan 0,1 dapatnya 210.000 rupiah. Jadi isernya berapa? Isernya adalah yang C. 210.000 rupiah. Nah, gitu ya. Oke, aman, aman, aman. Udah pada benar jawabannya nih. Oke, lanjut soal berikutnya. Soal nomor 5. Ini kita menentukan metodenya. Ini mudah, nggak hitung-hitungan kok. Nggak, bukan perhitungan. Metode analisis farmakoekonomi manakah yang paling mungkin untuk mengevaluasi penggunaan obat tersebut? Oke, kita baca cerita soalnya. Di sini dikatakan seorang apoteker dan beberapa dokter sedang mengevaluasi terkait biaya dan outcome terapi pasien gangguan pernafasan berat. Oke, perbandingan obatnya X dan obat Y. Dia di sini nggak disebut obatnya obat apa, ya. Oke, dan nggak disebut juga ini obat generik, ini obat paten, itu nggak ada disebutin, ya. Hanya obat X dan obat Y. Nah, dikatakan obat X itu biayanya 100.000 per hari, menurunkan tekanan darah menjadi sekian mmHg jika digunakan selama 2 tahun. Obat Y biaya 150.000, menurunkan tekanan darah menjadi sekian mmHg jika digunakan 2,5 tahun. Nah, kira-kira kalau ada biaya, kemudian ada hasil lab, itu menunjukkan menggunakan metode apa? Ayo, jawabannya adalah ada yang milih C, ada yang milih B. Ada yang C, ada yang B. Kita cek dulu. Kalau yang B, CMA. Ya, CMA ini kita mau lihat yang murah. Oke, tanpa tidak melihat outcome. Outcome itu hasil labnya ya, atau apapun itu pencapaiannya nggak diperhatikan sama si CMA. Dia hanya mau yang murah aja dari biayanya. Kalau effectiveness, berarti mau melihat efek, berarti ada hasil labnya. Oke, ada hasil lab atau ada hasil.
Ada hasil yang bisa dibandingkan. Kira-kira di soal kita ada hasil yang bisa dilihat nggak dari pengobatannya? Ada. Nah, fokus ke ini, menurunkan tekanan darah menjadi XMMHG. Menurunkan tekanan darah menjadi XMMHG. Berarti ini ada hasil. Ada hasil. Kalau hasil berarti langsung aja. Udah pasti CEA, Cost Effectiveness Analysis. Gitu ya, ada hasilnya. Ada biayanya. Walaupun nggak disebut dia generik-generik, tapi ada hasil lab atau hasil pengukuran, ada hasil yang diukur, udah pasti adalah si CEA. Kalau utility itu gimana caranya? Kalau utility ada kata-kata meningkatkan kualitas hidup ya. Ada kata-kata meningkatkan kualitas hidup, kualitas hidup. Atau nanti di soalnya ada dibahas QALY, QALY seperti ini. Ini baru pilihannya CUA gitu ya. Oke, 6. Soal nomor 6. Aspek farmakoekonomi apakah yang digunakan pada hal tersebut? Nah, ini tanya metodenya juga nih. Seorang apoteker di apotik sedang melakukan analisa farmakoekonomi sehingga apoteker tersebut ingin membandingkan harga ibuprofen generik dan ibuprofen bermerek. Nah, ini generik versus bermerek atau paten. Aspek farmakoekonomi apa? Ini sangat mudah. Ya, apa nih jawabannya? Apa ini? Ya, udah pasti jawabannya CMA. Kita mau lihat dari si yang generik versus yang bermerek. Oke, lanjut. Cek jawabannya. 7. Perhitungan QALY. Perhitungan QALY. Seorang pertanyaannya berapakah quality quality adjust life years pada program kesehatan A? Seorang apoteker melakukan analisa pada kedua program yang telah dilaksanakan. Setelah dianalisa, diperoleh bahwa program kesehatan A dapat menambah harapan hidup pasien selama 2 tahun. Nah, yang A, kita bikin nih. Yang A itu dapat menambah harapan hidup. Karena kita berharap nih, ya kan yang menentukan bukan kita kalau masalah umur ya. Jadi harapannya ya 2 tahun mah nambah gitu. Harapan 2 tahun, kemudian pada stage 0,5. Oke, kita bikin 0,5. Kalau untuk yang B ternyata lebih banyak tahunnya 3 tahun, 3 tahun. Tapi stage-nya itu 0,75. Berapakah QALY-nya? Pada program kesehatan yang A. Nah, lihat, yang A aja. Berarti kalau yang A aja, yang B kita abaikan, gitu ya. Yang A. Caranya gimana menghitung berapa kalinya? Cara menghitung quality just life years itu langsung aja tahun dikali dengan state ya. Berapa tahun? Tahunnya 2. Karena ditanya yang A berarti 2 dikali dengan 0,5. Udah dapat langsung 1. 2 dikali setengah. 0,5 kan setengah. 2-nya dari setengah itu 1. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A. Karena A itu, amin, lulus, lulus CPNS. Oke. Lanjut soal nomor 8. 8. ISER. Nah, pertanyaannya lagi nih. Pertanyaannya hitungan. Hitungannya ISER. Berarti kalau ISER ada lebih dari 1 obat. Di sini berapa obatnya? Kita baca. Di suatu klinik apoteker sedang membandingkan pengobatan antara ciprofloxacin dengan levofloxacin. Oke, untuk pengobatan ISK. Harga cipro 500 mg-nya itu 1.000 per tablet. Dengan signa 2 kali sehari 1 tablet selama 5 hari. Dan levofloxacinnya 5.000 per tablet dengan cara pakainya 1 kali sehari 1 tablet selama 5 hari. Oke. Efektivitas cipro 80% dan levo 95%. Berapa isernya? Oke, ini mah lebih kurang mirip-mirip dengan soal yang tabel tadi, tapi ini tidak dalam bentuk tabel gitu ya. Kita coba cari si cipro. Cipro, ciprofloxacin, dan levo. Levo, oke. Harga cipro 1.000 per tablet. Harganya 1.000 per tablet. Kemudian, cara pakainya 2 kali sehari, 2 kali 1 selama 5 hari. Oke, kalau untuk si Levo, harganya 5.000. Ini lebih mahal. 5.000 per tablet dengan cara pakainya 1 kali 1 selama 5 hari. Udah, itu aja. Ya, untuk efektivitasnya si Cipro 80% dan si Levo 95%. Berapakah isernya? Ini kita perlu cari harinya juga nggak? Perlu ya, karena pengobatannya beda-beda nih signanya dan ada yang 2 kali 1, ada yang 1 kali 1. Si 1.000 tablet ini, 1.000 per tablet, kita cari tahu dulu. Berapa sih harga untuk penggunaan selama 5 hari? Caranya, 1.000 dikali 2, 2 dari sini, dikali dengan 1, ini signanya ya,
dikali dengan 5 hari. Nah, dikali aja semuanya. 2 kali 1 ini signanya. 5 hari ini lama pengobatannya. Oke, 1000 dikali 2, 2000. 2000 dikali 1 tetap 2000. 2000 dikali 5, 10.000. Oke, berarti total biaya yang dikeluarkan untuk Cipro adalah 10.000. Levo berapa? Tinggal kita kali juga kayak tadi, 1 kali 1 ini adalah signanya, dikali dengan lama penggunaannya selama 5 hari. Oke, 5.000 dikali 1 ini tetap ya, 5 kali 5, 25. Berarti ini 25.000. Nah, ini aja kelihatan ya. Yang lebih mahal adalah si Levo. Oke, kita langsung cari isernya. Iser. Iser. Rumusnya, biaya yang besar kita kurang yang kecil. 25.000 dikurang dengan 10.000, kemudian dibagi dengan effectiveness. 80% sama juga dengan 0,8, 95% sama juga dengan 0,95. Dari mana? Dibagi dengan 100 ya. Oke, yang besar 0,95 dikurang dengan 0,8. Udah tinggal dikurang-kurang aja. 25 dikurang 10 itu 15.000. Kemudian 0,95 dikurang 0,8 itu 0,15. Dibagi. 15.000 dibagi dengan 0,15. Dapatnya berapa? Dapatnya 100.000 rupiah. Ada jawabannya? Oke, ini ya jawabannya yang E. Ini 100.000. Oke, artinya isernya adalah 100.000 rupiah. Oke, tetap dikurang besar, kurang kecil. Ya, kalau effectiveness-nya lebih besar atau lebih kecil sih tetap besar, kurang kecil. Oke, lanjut. Soal nomor 9. Soal nomor 9 ditanya asar dari kedua obat tersebut. Di suatu klinik, apoteker sedang membandingkan efektivitas harga tablet glibenclamid dan tablet glimepiride untuk pengobatan DM. Harga tablet glibenclamid, oke, gliben, si glibennya 2.000 per strip. Oke, 2.000 per strip. Dan tablet glimepiride, si glimepiride berapa? 7.000. Berarti 7.000 per strip. Hasil pengamatan menunjukkan efektivitas pengobatan DM dengan glibenclamid dan glimepiride. Duluan disebut gliben, ya, baru glime. Artinya 90 ini punya yang pertama disebut, yaitu si gliben. 95 ini punyanya si glimepiride, gitu ya. Siapa yang duluan disebut di soal berarti angka pertama punya milik dia, gitu. Duluan disebut glibenclamid berarti 90 milik si gliben. 95 milik si glimepiride. Jangan kebalik, apalagi pada saat panik ini bisa ketuker. Oke, berarti si gliben kita bagi terus sama effectiveness-nya. 90% yaitu 0,9. Ya, kalau yang glimepiride 95 artinya 0,95. Ini tinggal dibagi aja. 2.000 dibagi 0,9 itu dapatnya, kalau udah dibagi dengan angka 9 pasti angkanya berulang ya. Belajar kemarin pas SKD ada ikut ICPNS juga kan ya. Kita udah belajar TIU angka istimewa. Kalau dibagi dengan angka 9 udah pasti 2 ini berulang-ulang ya. Berarti yang mana tuh? 2 2 2 2. Ya, iya, jawabannya langsung itu yang B. Nggak perlu buang waktu cari glimepiride kalau yang option glibenclamid 2.222 aja cuma satu. Ya, berarti udah pasti B. Kalau mau dibuktikan lagi karena punya waktu berlebih, boleh? Boleh. 7.000 dibagi 0,95. Nah, ini benar jawabannya 7.368 yang ini ya. Oke, aku mau sharing pengalaman ya. Pada saat aku ikut tes SKB CPNS, di sana banyak banget apa ya, ibaratnya yang menggoyahkan hati kita. Karena pada saat itu, misalnya kita udah selesai melakukan ujian, udah selesai semua soalnya, udah kejawab, masih punya waktu sekitar 5 menit atau 3 menit sisa gitu ya. Itu aku harap teman-teman jangan ada yang mengganti lagi jawabannya di akhir soal, di akhir waktu. Kenapa? Biasanya kalau udah diganti jawaban di akhir waktu, itu udah pasti salah. Ya, itu udah pengalaman yang aku rasa sendiri. Karena pada saat itu temannya aku udah selesai juga mengerjakan soal SKB sampai 100 soal kalau aku nggak salah dulu ya. 100 soal, punya waktu berlebih, di waktu berlebih itu dia balik lagi ke soal-soal yang dia udah isi, terus ada jawaban yang dia ganti, langsung nilainya jatuh ke bawah dan dia nggak lulus SKB. Ada dikit aja lagi dia punya nilai, dia bisa masuk ke lulus gitu ya. Jadi intinya apa? Jangan pernah mengganti jawaban. Kalau memang dirasa ya nggak perlu diganti gitu, udah benar. Karena biasa itu yang akhir-akhir itu setan mengganggu. Ya, jadi jangan diganti ya jawabannya ya. Oke, kalau tapi seandainya memang teman-teman rasa salah, yang teman-teman rasa ngisi di awalnya salah ya nggak apa-apa. Mungkin yang tadi karena buru-buru ya silap ngeklik atau silap ngebaca soal. Tapi kalau yang untuk ngeganti soal tanpa pikir panjang melihat ini itu jangan ya. Oke, ya karena asal udah diganti udah pasti salah aja gitu. Ya, ya. Ini pengalaman dari H juga nih. Terus ya pada saat aku SKB, aku kan panikan ya orangnya juga ya. Sama juga kayak pertama
untuk ikut ujian S1 langsung. Hah? Ini apa jawabannya? Aku bingung sama jawaban soal itu. Karena di awal-awal ujian kita masih panik dan belum tenang ya. Jadi aku pindah ke soal pertengahan, aku pindah ke soal yang di pertengahan. Kalau dari satu soal ya soal 50-an lah aku pindah ya. Dari satu soal ke soal 50 tuh, aku lihat lagi di soal 50 itu aku juga pusing, tambah pusing lagi. Ini soal apa ya pada saat SKB itu. Kemudian aku pindah, aku nggak stuck di satu soal. Jadi jangan lama-lama di satu soal yang bikin teman-teman bingung. Aku pindah ke soal terakhir. Oh, ternyata di soal terakhir ini aku bisa menjawab. Aku makin percaya diri untuk menjawab soal. Aku balik lagi ke soal nomor satu. Ternyata nggak sesusah pada saat aku melihat pertama kali. Karena apa? Karena memang begitu kita mulai ujian, adrenalin meningkat. Kalau adrenalin meningkat mah, udahlah yang dirasa itu soal mudah menjadi susah seperti aku rasa kemarin. Kemudian aku balik lagi ke soal pertengahan yang tadi aku anggap susah. Ternyata juga ya nggak sesusah itu. Karena kita masih panik di awal-awal. Makanya aku selalu tekankan di awal begitu sebelum ngeklik mulai ujian, baca dulu doa, Al-Fatihah, 3 kul ya. Itu amalan yang aku kerjakan sebelum ujian sehingga Allah memudahkan aku menjadi peringkat satu. Yang tadinya aku udah mikir kayaknya aku nggak bakalan lolos. Tapi kalau aku nggak lolos, teman-teman peserta yang ikut bimbel aku bakalan kecewa. Jadi aku lebih ke bukan takut nggak lolos, lebih ke takut mengecewakan teman-teman yang udah ikut bimbel pada saat itu. Di AYU CPNS juga, aku makasih juga sama AYU CPNS. Walaupun aku belum PNS, tapi masih diberikan kepercayaan pada saat itu. Nah, perbanyak teach ya, perbanyak menjelaskan ke teman-teman atau orang. Kalau nggak tahu ngejelasin ke siapa, ngobrol aja sama kaca di rumah atau ke adik, abang, siapa yang ada di rumah jelasin ini nih, asal ngitungnya gini ya. Aku yakin mah nanti pada saat ujian itu udah bisa dikerjakan kurang dari 54 detik. Semoga mulai nular. Oke, kita lanjut ya. Tadi intermezzo. Kita lanjut ke soal nomor 10. Soal nomor 10, berapakah average cost effective ratio ya? Jadi pertanyaannya ASER sebenarnya. Jadi misalnya ada average cost effective ratio itu ASER. ACER ASER. Obat tersebut. Sebuah rumah sakit akan memusnahkan obat antibiotik ampicillin dengan waktu terapi pasien 7 hari. Oke, waktunya 7 hari, kemudian rupiahnya berapa biayanya? 16.800. Oke, udah ini mah mudah banget ya. Aser, berarti kalau aser biaya di atas, kayaknya ini soal yang sama yang tadi ya. Oh ya udah skip, skip ya. Oke, berarti ini jawabannya berapa tadi? Coba aku balik soal nomor 2. Soal nomor 2. Nah iya, 2.400. Nah benar. Kok bisa ya sama? Oke. Oke, ini berarti 2.400 sama dengan soal nomor 2. Soal nomor 11. Teknik analisa apa yang digunakan oleh apoteker tersebut? Seorang apoteker sedang melakukan pengamatan penurunan kadar gula darah pada pasien yang menerima metformin plus glimepiride. Nah, ini dikombinasi ya. Metforminnya dikombinasi bersama glimepiride dibandingkan dengan insulin. Oke, metformin, glimepiride, kemudian insulin. Siapa yang lebih efektif? Kalau dari kata-katanya sih, arahnya kemana? Ada yang A, ada yang C. Oke, ada yang A, ada yang C. Kenapa? Masih ada yang beda jawaban. Kenapa? Aku mau nangis. Kenapa? Ini kan sangat terlihat jelas loh. Dari si generik paten. Nah, itu aja coba cek. Ini obat apa? Sama-sama obat gula darah, ya, obat gula. Obat gula. Mau membandingkan, ya, mau membandingkan metformin, metformin dikombinasi bersamaan glimepiride, di apa? Dianalisa bersama dengan si insulin. Nah, ini obat sama-sama generik, ya, ketiga-tiga obat ini generik, kemudian dari golongan berbeda, golongan yang beda. Nah, ingat, kalau generik versus generik, generik versus ini berlawanan ya, bertanding mereka, menentukan yang terbaik mana. Generik versus generik. Berarti apa? Generik-generik, C, E, A. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A, C, E, A. Kecuali di sini nanti metformin, kemudian dikombinasi, diversuskan dengan si glukopek, apa sih yang merek dagangnya glukopek ya? Glukopek ya kalau nggak salah ya. Nah, itu kan yang mereknya berarti itu baru pakai si CMA ya. Iya, glukopek ya. Nah, intinya kalau udah nama aktif zat obatnya, nama obat zat aktifnya, itu pasti generik-generik dan itu jawabannya langsung CEA. Kalau CBA ini jarang ditanya untuk soal tentang metode karena biasanya benefit ini program pemerintah. Ya, kemudian kalau CUA udah pasti tahu karena ada kata kunci meningkatkan kualitas hidup. Jadi yang perlu teman-teman bedakan CEA sama CMA aja. Itu yang paling sering diputar-putar untuk menentukan metode di option. Ya, taunya dari mana? CEA generik-generik, CMA generik paten. Udah gitu. 12. Oke, 12. Pertanyaannya, aser. Aser amoksisilin. Oke, berarti kalau aser ya satu obat aja. Walaupun ada obat di soal, obat lain di soal, abaikan. Ya, aser amoks. Coba. Di suatu klinik, apoteker sedang membandingkan efektivitas harga tablet amoks dan cefadroxil untuk ISPA. Harga tablet amoksisilin 5.000 per strip. Oke, kita bikin amoks 5.000 rupiah per strip. Per strip.
Cefadroxil abaikan karena nggak ditanya. Hasil pengamatan menunjukkan efektivitas ISPA dengan amoksisilin 80%. Ya, 80 milik si amox, 95 milik si cefadroxil. Berarti ini abaikan. Dibagi dengan berapa? 0,8. Ya, 80%, 80 per 100 atau 0,8. Jika terapi yang dimaksudkan memerlukan 2 strip amoksisilin. Nah, berarti di sini kita kalikan dengan 2 strip karena dia membutuhkan 2 strip. Si cefadroxil yang satu, tapi dia abaikan, nggak ditanya. Nah, ini nih sering terkecoh biasanya langsung biaya dibagi dengan efektivitas. Padahal di sana ada stripnya dijelaskan, ada dua strip. Oke, 5.000 dikali 2 itu 10.000. 10.000 rupiah dibagi dengan 0,8. 10.000 dibagi 0,8 dapatlah 12.500. Nah, jawabannya yang C. Sama semua teman-teman dapat segini juga. Oke, benar semua. Alhamdulillah. Ini nilai UK-nya boleh di-spill nggak? Aku insecure deh kayaknya dengan nilai UK kalian. Nilai UK-nya berapa? Hah? Nilai UK 434. Nggak tahu nilainya berapa. 89. Wah, keren. Cynthia, 89. Ada yang 100 benar semua? Ada? Gimana perasaan pas ngelihat pengumuman UK? Pasti deg-degan banget ya. Oke, oke, oke. Oke. Yang penting mah kompeten ya. Dan sekarang insya Allah dapat NIP juga. Soal nomor 13. Soal nomor 13. Berapakah nilai CBA dan kesimpulan apa yang dapat diperoleh? Nah, ini nih CBA, si program pemerintah tadi. Program vaksin COVID-19 akan diadakan di Kota Bandar Lampung. Siapa yang dari Bandar Lampung? Nah, lagi dicek nih program vaksinnya. Ya, benefit yang diperoleh sebesar 3 kali lipatnya jika dibandingkan dengan terapi pengobatan. Sedangkan biaya yang dikeluarkan 2 kali lipat dari program pengobatan. Nah, ini maksudnya gimana, Coach? Aku nggak nyampe. Nah, contohnya gini maksudnya ya. Ada program vaksin, vaksin. Yang mana program vaksin ini ada benefit. Benefit itu keuntungan yang diperoleh 3 kali lipatnya jika dibandingkan dengan pengobatan. Jadi ada program di sini vaksin, ini kita coba dulu ya. Di sini vaksin, di sini obat. Nah, vaksin ini kan untuk mencegah sakit. Karena kalau sakit kan kita butuh kasih obat. Nah, mana lebih efektif dan murah? Mana yang lebih murah? Dikasih vaksin supaya nggak sakit, atau ya udah sakit aja nanti kita obatin karena lebih murah obat. Nah, katanya di sini benefit diperoleh 3 kali lipatnya jika dibandingkan dengan terapi pengobatan. Ini 3 kali lipat ya. Kemudian untuk biayanya 2 kali lipat. Oke, biaya. Kemudian biaya. Oke. Berapakah nilai CBA dan kesimpulan yang dapat diperoleh? Oke, kayak gimana ya caranya? Ini ada angka di sini. Apakah ada perhitungan? Ada yang pernah dapat soal ini di UKAI? Ini keluar di tes CPNS. Ternyata gitu ya. Ini mah tinggal dibagi aja. Hmm. CBA. CBA itu benefit, keuntungannya. Berarti benefit, keuntungannya, benefit dibagi dengan biaya. Biaya. Benefit untung, biaya berarti harganya ya, biayanya, rupiahnya. Kebalikan dari iser-aser. Kalau iser-aser kan biayanya di atas. Kalau CBA biayanya di bawah. Oke? Benefitnya berapa? Benefitnya dikatakan nih, benefit 3 kali. Berarti tiganya di atas. Dibagi dengan biayanya. Biayanya 2 kali. Berarti dibagi dengan 2. Nah, gitu ya. Kalau besar dibagi kecil udah pasti 1, sekian ya. Udah pasti 1, sekian, nggak perlu dicari mah aku tahu kalian udah bisa dapatnya ya. 3 bagi 2 itu 1,5. Nah, 1,5 udah langsung dapat jawabannya ini ya 1,5. Karena yang lain nggak ada yang 1,5 walaupun nggak tahu sebenarnya kalau 1,5 itu bermanfaat, rugi itu nggak tahu tapi kasih sendirian dia 1,5 ya udah pilih di aja itu namanya hoki ya. Semoga nanti teman-teman hoki pada saat tes SKB karena yang dibutuhkan ya hoki. Mulai dari paket yang teman-teman dapat aja hoki juga ya. Kalau teman-teman dapat paket yang teman-teman kuasai, ya alhamdulillah benar semua gitu kan. Tapi udah banting pontang-panting belajar, lagi nggak hoki di hari H dapat paketnya yang teman-teman nggak bisa gitu. Nggak hoki. Jadi ya semoga teman-teman hoki gitu ya. Ya. Tapi hoki itu berbanding lurus dengan usaha yang teman-teman siapin kok. Jadi jangan takut ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau seandainya di sini 1,5 banyak, ada 1,5 rugi, ada 1,5 bermanfaat, ada 1,5 tidak ada program, yang mana teman-teman pilih? Gitu ya. Oke, ini CBA. CBA kalau kurang dari 1. Kalau kurang 1, itu rugi. Nah, berarti kalau kurang 1, kerugian. Berarti intinya rugi pakai vaksin, mending pakai obat, gitu maksudnya. Ya. Kalau CBA-nya sama dengan 1, itu artinya mau ada program atau tidak ada program, itu sama aja. Ya, sama ada dengan ada atau tidak adanya program ya sama aja, sama saja, sama saja. Ini nggak kayak percuma gitu ya. Tapi yang bagus itu kalau CBA-nya lebih dari 1, berarti bermanfaat, bermanfaat programnya, bermanfaat atau bagus atau baik.
Nah, itu sih TBA lebih dari satu. Kita dapatnya lebih dari satu, berarti semakin bermanfaat. Oke, 14. Soal nomor 14. Ether. Nah, ini yang sama kayak tadi. Ya, ini yang sama kayak tadi. Soal berapa aku lupa. Tentang Ether. Penelitian farmakoekonomi tentang vaksin influenza di Indonesia menghasilkan nilai Ether per kali sebesar 5.500. Oke, Ethernya 5.500. Diketahui nilai GDP. Nah, ini yang perlu nih. Si GDP. GDP-nya 4.200. Oke, udah ya. Tinggal kita cari aja rentang. Ya, siapa yang dikali? GDP dikali dengan 1, GDP dikali dengan 3. Ya, kemudian tinggal dicek aja 5.500 masuk ke rentang mana. Oke, coba. 1 kali 4.200 tetap 4.200. 3 kali 4.200, 12.600. Bikin dalam bentuk rentang. Dalam bentuk rentang berarti 4.200 sampai 12.600. 12.600. 5.500 masuk ke mana? Nah, dia masuk ke tengah-tengah. Karena 5.500 ada di antara 4.200 sampai 12.600. Gitu ya. Berarti ada di antara. Di antara. Nah, kalau di antara kesimpulannya apa? Yang kurang dari satu, 1 sampai 3, kemudian lebih dari 3, dia masuk di sini ya, di antara. Ada tanda-tanda strip ini. Yang mana artinya cost efektif. Cost efektif. Kalau yang kurang dari satu tadi apa? Sangat. Sangat cost efektif. Sangat cost efektif. Kalau yang lebih dari 3 itu yang tidak cost efektif. Ingat ya. Ingat cara menarik kesimpulannya. Jangan cuma bisa ngitung tapi nggak tahu kesimpulannya apa. Karena ending dari soal ini nanyanya ini kesimpulan. Jadi jawabannya cost efektif. Jawaban yang paling tepat D. Oke, soal terakhir. Soal terakhir. Soal penutup. Apakah metode farmakoekonomi yang digunakan oleh apoteker? Nah, metode lagi nih. Seorang apoteker melakukan riset farmakoekonomi untuk pemilihan antihipertensi yang nantinya akan dipilih untuk dimasukkan ke formularium nasional. Apoteker tersebut membandingkan penggunaan valsartan dan kandesartan. Apakah metode farmakoekonomi yang digunakan oleh apoteker tersebut? Nah, kira-kira ini jawabannya apa? Ini sama-sama obat untuk antihipertensi, yang mana sama-sama golongan ARB ya. Oke, jadi jawabannya ya. Nah, jawabannya yang kalau udah sama golongan, harusnya kan beda golongan, tapi ada juga yang beberapa mencari dengan golongan yang sama, tapi masih sama-sama generik, generik versus generik, generik. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, cost effectiveness analysis. Oke, aku baru juga dapat soal kayak gini, soal yang mana dia sama-sama golongan yang ARB gitu ya. Dia masuk ke generik-generik. Oke, udah selesai. Habis untuk pertemuan malam ini, soalnya semua udah kita bahas, ada 15 soal. Sebelum kita tutup pertemuan malam ini, ada yang mau ditanya atau mau sharing? Sharing pengalaman? Kayaknya lebih yang ringan-ringan aja, sharing-sharing. Atau apa? Coach, apakah di SKB Apoteker ada perhitungan manajemen farmasi? Ada, Nur. Di angkatan aku di tahun sebelumnya, bukan sebelumnya, di tahun terakhir CPNS farmasi ada perhitungan malah tentang HPP, itu ada. Tapi yang aku bingungkan, di tahun aku kisi-kisi juga nggak ada tentang manajemen, tapi tiba-tiba muncul soalnya. Makanya teman-teman jangan hanya terpaku, fokuskan di kisi-kisi aja, karena apapun soal bakal bisa muncul. Apalagi paketnya banyak ya. Oke, ada yang ini banyak banget antusias yang bertanya. Aku seneng banget. Jumlah soal SKB 100 dulu ya. Jumlah soal SKB 100. Masih bingung, Coach. Perhitungan HPP. Nah, banyak soal-soal tentang hitungan itu aku masukkan di soal tryout. Jadi teman-teman boleh juga beli paket mandirinya. Di sana udah ada kumpulan soal berisikan soal-soal FR tahun sebelumnya bersamaan dengan pembahasan dan kunci jawaban. Silahkan, teman-teman yang mau boleh. Ya, waktu SKB 90 menit. Tapi nanti aku cari tahu lagi ya. Aku juga udah lupa, udah 3 tahun yang lalu soalnya.